Kejaksaan Tinggi Jawa Barat beserta jajaran. Ya. Mari kita tingkatkan koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi dengan satuan tugas hukum yang berada di wilayah Jawa Barat dalam rangka keberhasilan tugas dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di podcast Ajaksa bersama saya Dodi Ghazali Emil dan saya Sultan SPA Rahab. Ya, ini episode yang selanjutnya ya. Dan alhamdulillah kali ini hadir Bapak Jaksa Agung Muda Pidana Militer, Bapak Anwar Saidi. Selamat datang Pak di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Terima kasih sambutannya. Ya Pak. Alhamdulillah. Dan ada Bapak Kajati yang selalu menemani kita. Siap. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Agak capek Bapak kayaknya. Tapi tambah sehat kalau ada Pak Japit nih. Tambah seger lagi dan semangat. Karena bagi semangat militer ya. Siap Pak. Alhamdulillah. Ada hal menarik Pak, banyak hal menarik. Banyak yang bertanya juga. Ada pidana militer, Jaksa Agung Muda, pidana militer di Kejaksaan Republik Indonesia. Kira-kira mungkin sedikit saja Pak, biar lebih terinfo ke masyarakat. Apa sebenarnya tugas dan tanggung jawab di pidana militer ini Pak? Izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati podcast Jaksa. Kemudian yang terhormat Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang sudah menemani saya dalam kegiatan kunjungan sosialisasi ini. Hari ini saya berkunjung ke wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam rangka mensosialisasikan organisasi tugas Jaksa Agung Muda bidang pidana militer yang merupakan satuan kerja baru di organisasi Kejaksaan Agung. Tadi ditanyakan kok ada pidana militer di Kejaksaan Agung. Jadi perlu kita pahami bahwa ada azas single prosecution system yang diatur baik di hukum acara pidana maupun di hukum acara pidana militer. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 dan Undang-Undang Tahun 31 Nomor 31 Tahun 97. Salah satu tujuan dari aspek hukum untuk menjalankan fungsi single prosecution system itulah sehingga perlu dibentuk organisasi satuan kerja baru Jaksa Agung Muda Pidana Militer. Di sisi lain mungkin nanti tolong dikuatkan apabila ada keterangan yang kurang. Implementasi dari pelaksanaan sistem pemeriksaan dalam konteks hukum acara yaitu pemeriksaan koneksitas. Nah, di dalam hukum acara itu ada aturan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku bersama-sama antara yurisdiksi peradilan umum dan peradilan militer itu dilakukan secara koneksitas. Nah, lembaga Jampitmilah ini kemudian sebagai yang mengkoordinir proses pelaksanaan pemeriksaan acara koneksitas itu. Mengkoordinir acara pemeriksaan koneksitas ya, koneksitas ya Pak. Kemudian dari aspek historis, penugasan personel TNI di Kejaksaan Agung ini sudah berjalan lama juga. Betul. Ada kerjasama yang cukup signifikan seperti pelatihan intelijen. Jadi rekan-rekan jaksa sudah cukup lama menerima pelatihan intelijen di Satinduk Bais TNI. Demikian juga dalam konteks tindak pidana illegal fishing sudah lama juga kerjasama antara penyidik tindak pidana di laut dalam hal ini TNI AL dengan jaksa ketika proses penuntutan pelaku tindak pidana illegal fishing di pengadilan. Sehingga hubungan kerjasama atau relasi kelembagaan antara kejaksaan dan TNI ini
kiranya akan semakin diperkuat dengan dibentuknya organisasi satuan kerja baru Jampitmil ini. Dan kita punya dasar untuk pembentukan organisasi ini yaitu Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021. Iya, tentang organisasi tata kerja kejaksaan. Nah, di dalamnya mengatur tentang organisasi Jampitmil ini. Ada yang mau ditambahkan, Pak? Kalau saya tahu, Bapak ini salah satu yang membidani waktu itu. Saya pikir rasanya kualat kalau Siap, Pak. sudah cukup lengkap lah. Iya, Pak. Karena saya lihat Pak Jampitmil memang di samping piawai dan paham benar tentang bagaimana filosofi pembentukan Jampitmil, karena beliau salah satu yang saat itu waktu menjabat sebagai Kababinkum Kababinkum yang dari awal merumuskan, kemudian sampai terjadi sekarang ini, dan saat ini belum menjabat pasti tahu betul. Dan yang kedua, Pak Jampitmil ini memang salah satu prajurit terbaik di TNI ini lah. Amin. Makanya kita kejaksaan ini merasa berbangga hati dan syukur mendapatkan personel yang dikirim dari Mabes TNI ke kita untuk memperkuat bagaimana tidak hanya institusi kejaksaan tapi kualitas penegakan hukum ke depan ini. Jadi tadi Pak Jampitmil sampaikan bagaimana membangun sebuah sistem peradaban hukum yang semakin baik, semakin modern itu adalah misalnya dari Jampitmil ini. Itu mungkin apa dari kami. Saya pikir yang itu sudah cukup lengkap dari Pak Jampitmil. Luar biasa lah itu. Ada yang banyak bertanya. Ini kan masyarakat bertanya. Nanti kita itu beracara di peradilan umum atau tetap di Pitmil, Pak? Mungkin itu ada yang banyak bertanya. Mungkin bisa dijelaskan, Pak, nanti itu, Pak. Sudah masuk teknis ini. Jadi dalam prakteknya, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021, kalau tidak salah pasal 25A itu, tugasnya Jampitmil itu ada dua. Yang pertama adalah mengkoordinasikan penuntutan perkara yang dilakukan oleh auditorat. Kemudian tugas yang kedua adalah penanganan perkara koneksitas. Pemahamannya adalah fungsi penuntutan untuk siapa pelaku oknum prajurit TNI yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan mereka yang tunduk pada peradilan umum, itulah yang menjadi tugas dari Jampitmil. Nah, namun demikian yang perlu dipahami bahwa kewenangan pengadilan sebagaimana sudah diatur di Undang-Undang Dasar tahun 45 pasal 24, di situ disebutkan tentang kompetensi absolut dari 4 lingkungan peradilan, bahwa kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh sebuah Mahkamah Agung yang membawahi 4 lingkungan peradilan. Ada peradilan umum, ada peradilan militer, ada peradilan agama dan tata usaha negara. Nah, dari sinilah mulai berangkatnya tugas Jampitmil ketika ada 2 yurisdiksi peradilan di mana pelakunya bersama-sama. Perlu ditegaskan di sini bahwa fungsi penyidikan tetap dilaksanakan sesuai hukum acara, namun diselenggarakan secara bersama-sama dan dikoordinasikan oleh Jampitmil terhadap pelaku dari oknum prajurit TNI. Penyidiknya tetap sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 31 tahun 97 pasal 69, bahwa penyidiknya ada 3, ada Ankum, kemudian polisi militer, dan auditorat. Bagaimana dengan pelaku dari masyarakat sipil? Itu sesuai dengan penyidiknya yang diatur di KUHAP. Kemudian Jampitmil mengordinasikan di situ dalam konteks koneksitas. Nah, bagaimana dengan proses penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan? Nah, ketentuan hukum acara mengatur bahwa pemeriksaan di pengadilan itu ditentukan oleh titik berat kerugian. Titik berat kerugian. Ketika sebuah tindak pidana titik berat kerugiannya ada pada kepentingan militer ataupun pertahanan, Auditorat Jenderal sesuai hukum acara membuat saran pendapat hukum kepada Ketua Mahkamah Agung bahwa titik berat tindak pidana koneksitas ini ada pada militer, sehingga disarankan
untuk diproses di peradilan militer. Nah, namun demikian kalau titik beratnya ada pada kepentingan umum, kepentingan masyarakat, kepentingan yang lebih memiliki bobot untuk kepentingan umum tadi, maka diadili di pengadilan umum. Nah, ini yang perlu dipahami tentang titik berat. Nanti beracaranya misalnya yang ke peradilan umum itu nanti termasuk TNI-nya disidang di peradilan umum. Disidangkan di peradilan umum. Kalau misalnya itu lebih berat ke kemiliteran, disidangkannya termasuk yang umum di pengadilan militer. Oh, gitu Pak. Jadi itulah yang dilakukan oleh mengkoordinasikan Pak ya dari pidana militer Pak ya. Dan perlu saya tambah bahwa majelis hakim yang memeriksa komposisinya akan terdiri dari ketika di peradilan militer, hakim ketuanya adalah hakim militer dan salah satu hakim anggotanya secara berimbang diambil dari pengadilan umum yang diberi pangkat tituler. Sebaliknya ketika disidangkan di pengadilan negeri, ketua majelis hakim dari pengadilan negeri salah satu anggota majelisnya dari peradilan militer. Nah, demikian juga penuntutan. Ketika penuntutannya dilaksanakan tim penuntutnya, ketika dilaksanakan di pengadilan negeri, itu Undang-Undang 31 Undang-Undang 31 tahun 97 memberikan kewenangan kepada auditorat untuk bertindak sebagai penuntut di pengadilan negeri. Itu di pasal 1 angka 7. Itu tentang pengertian tentang tugas dan kewenangan auditor di situ. Sehingga komposisi majelis dan juga penuntut ini yang kemudian nanti dikoordinasikan oleh Jampitmil di samping dari sejak tahap penyidikannya, penuntutannya sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan. Jadi lebih teknis Pak ya. Ya karena memang ya kadang-kadang melalui podcast ini kita bisa menginformasikan Pak ya. Kadang kita belum tahu nanti gimana sistem sidangnya atau ini dan sebagainya. Karena kinerja dari Pitmil ini sudah kelihatan ya. Yang satelit Kemenhan itu nanti kan masih penyidikan Pak ya nanti prosesnya nanti Pak ya. Saya lihat di situ tuh ada kasih penindakan juga. Nanti ada kasih penindakan tuh apa tugasnya tuh Pak? Ini bicara soal struktur ya. Jadi struktur organisasi Jampitmil ini sebagaimana sudah dikonsep oleh Bapak Kajati Jawa Barat pada awalnya terdiri dari Jampitmil. Jampitmil itu dijabat oleh seorang prajurit TNI aktif, penugasan di luar struktur TNI. Pangkatnya diusulkannya bintang 3, namun demikian ditempatkan bintang 2. Kemudian di bawah Jampitmil ada sekretaris Jampitmil. Kemudian di bawah Jampitmil dan sekretaris Jampitmil ada 3 direktur. Ya, yang pertama adalah direktur penindakan, yang kedua direktur penuntutan, dan yang ketiga direktur upaya hukum dan eksekusi. Kemudian ada 6 kasubdit, di mana 3 kasubdit dari kejaksaan dan 3 kasubdit dari prajurit TNI aktif yang memiliki kompetensi sebagai penyidik maupun sebagai penuntut sebagaimana Undang-Undang 31 tahun 97. Untuk direktur yang 3 tadi salah satunya adalah dari TNI. Dalam hal ini direktur penindakan. Fungsi keseluruhan dari kelembagaan Jampitmil ini kembali lebih mengutamakan koordinasi. Ya. Karena untuk penyidikannya tetap dilaksanakan oleh fungsi masing-masing. Yang oknum prajurit TNI oleh penyidik polisi militer, yang masyarakat sipil oleh penyidik sesuai KUHAP. Demikian juga penuntutannya. Ketika di pengadilan militer, sebagai tim penuntutnya adalah auditor, Undang-Undang 3197, ketika diperiksa di pengadilan negeri, itu auditor menjadi bagian dari
jaksa penuntut umum. Itu. Kalau tingkat di Kejaksaan Tinggi, kita belum di keseluruhan Kejaksaan Tinggi kan? Ada Aspid Milnya. Nantinya, dan bahkan sekarang sudah ada masuk dalam konsep, bahkan mungkin di perjanya sudah ada, bahwa di jajaran Kejaksaan Tinggi akan ditempatkan asisten pidana militer yang akan dijabat oleh prajurit TNI aktif berpangkat kolonel, dan akan ada 20 kajati akan nantinya ditempati oleh para perwira yang memiliki kemampuan dalam melaksanakan hukum acara ini. Itu 20. Jadi 20 ya. 20 kajati. Ya. Nanti di bawah-bawahnya ada kasih-kasihnya untuk melaksanakan tugasnya ini. Ya mudah-mudahan lancar semua. Alhamdulillah. Ya, ini kita terus berkoordinasi nih. Terus berkoordinasi dari aspek pengisian personil. Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa terrealisasi. Ya, saya juga mohon dukungan dan doa dari kita semua agar pembentukan organisasi Jampitmil ini bisa mendukung tugas pokok kedua institusi, relasi kelembagaan, baik itu penegakan hukum yang dilaksanakan oleh kejaksaan maupun penegakan hukum yang dilaksanakan oleh TNI dalam mewujudkan prajurit TNI yang taat terhadap hukum, begitu. Karena kita doktrinnya ada itu di Sumpah Prajurit. Ya, seorang prajurit harus tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan. Jadi kita sama-sama mendukung. Sedikit Pak, ini sangat menarik menurut kami Pak. Tugas dan mungkin fungsi Jampitmil ini kan sejarah pertama di kejaksaan Pak, yang kami lihat. Tapi yang sedang viral kemarin Pak, penanganan perkara. Kita kan jangan mau dibawa penanganan perkara ini ada konflik nantinya Pak, jangan dipolitisasi ataupun bagaimana. Kenapa? Karena kita ini kan satu wadah Pak, tujuannya untuk menjalankan amanah undang-undang. Jadi opini-opini yang di luar berjalan sekarang ini kan supaya jangan salah Pak, bagaimana sih penanganan perkara ini supaya masyarakat luas tahu bahwasanya antara kejaksaan dan TNI itu bersama, tidak ada give gitu Pak antara TNI dan kejaksaan. Bagaimana nih Pak karena di masyarakat luas, kejaksaan kok bisa seperti ini gitu Pak. Nanti kan ada semacam kejaksaan juga gitu Pak. Tanggapan dari Bapak sendiri bagaimana Pak? Jadi saya berterima kasih dengan diadakannya program AA Podcast Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ini, sehingga bisa sekaligus untuk menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat. Ya, banyak yang mengatakan kok ada prajurit TNI aktif di kejaksaan, padahal di undang-undang TNI-nya nggak ada. Nah, jadi ditegaskan kembali bahwa penugasan prajurit TNI aktif di kejaksaan itu berdasarkan aturan perundang-undangan. Ada namanya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Administrasi Prajurit. Di situ disebutkan bahwa penugasan prajurit TNI sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang TNI di 10 kementerian lembaga, termasuk kelembagaan lain yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Nah, ini. Kemudian peraturan perundang-undangan yang seperti apa? Kita lihat di Undang-Undang tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Itu ada hierarkinya tuh. Mulai dari Undang-Undang Dasar, kemudian ke bawah Undang-Undang, dan terakhir ada juga peraturan presiden. Nah, peraturan presiden sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Perpres nomor 15/2021 menjadi dasar dari penugasan prajurit TNI aktif di kejaksaan. Sehingga tidak diragukan lagi bahwa penugasan itu akan menimbulkan gap karena ada dasar hukumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi sudah saya sebutkan ada latar belakang historis, kemudian praktek dalam hukum acara, itu diatur dalam konteks koneksitas tadi yang selama ini tidak berjalan
dengan baik. Karena banyak faktor tuh tidak berjalan dengan baik. Itu kelembagaannya nggak ada, manajemennya nggak ada, tidak ada, dan sekarang sudah dibentuk Jampitmil. Negara sudah membentuk ada Jampitmil untuk mengkoordinasikan, kan? Karena ini negara yang membentuk ya Pak. Kira-kira ada yang ditambahkan Pak Kajati? Jadi gini, mungkin ya ini sekaligus menegaskan yang disampaikan oleh Pak Jampitmil tadi. Keberadaan Jampitmil ini tidak menegasikan ya, atau menghapus struktur yang sudah ada selama ini. Jadi Ankum tetap berjalan, POM tetap berjalan, Papra tetap berjalan gitu loh. Tapi justru keberadaan Jampitmil ini saat ini adalah bagaimana untuk sebagai menguatkan di antara semua elemen bangsa ini, ya, termasuk organik TNI dengan kejaksaan. Tadi Pak Jampitmil sudah sampaikan banyak praktek di lapangan yang selama ini ternyata tidak terimplementasikan baik gitu. Salah satunya bagaimana ketika koneksitas terjadi itu sifatnya hanya parsial, hanya per case gitu. Ada bentuk tim yang sifatnya insidentil, yang ini malah nggak dihukum. Satu juga insidentil gitu, insidentil. Begitu insidentil terbentuk, kemudian begitu nggak ada lagi bubar. Ini nggak gitu. Itu yang permanen. Orang yang akan memahami betul tentang apa substansi perkara, substansi seperti apa, filosofinya seperti apa, kemudian kemana nanti arah kebijakan penegakan hukumnya seperti apa gitu. Dan yang berikut tadi juga Pak Jamil sampaikan bahwa ini juga akan semakin memperkuat ya bagaimana kedudukan persamaan dalam hukum itu, equality before the law itu. Karena yang penting ini bahwa negara hadir gitu melalui Jampitmil dalam rangka itu. Ini nggak ada lagi kemudian gap tadi seperti Pak Sultan ada kemungkinan yang satu TNI-nya dipecat, kemudian yang sipilnya, padahal tindak pidananya sama, di tempat yang sama, kemudian melakukannya bersama-sama, modusnya operasinya sama, waktu yang sama, korbannya sama, gitu. Tapi, sekarang di Jampitmil dengan langkah-langkah Pak Jamil yang luar biasa sudah mulai itu. Dia ada kadang-kadang satu sisi ada timbul seperti itu. Ini bentuk negara hadir dalam rangka memberikan itu. Itu Pak Sultan. Pak. Jadi masyarakat juga bisa mengetahui Pak dengan podcast ini bagaimana sebenarnya tugas dan fungsi Jampitmil ini Pak. Alhamdulillah. Udah berat Pak dari tadi Pak kita nanya. Ini yang ringan aja Pak. Yang ini yang lucu. 3 kata Pak. Bapak sudah ke Kejati Jabar, sudah masuk ke sini, udah jalan. Gimana Pak? 3 kata dari Bapak mengenai Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ini. Pesan saja kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat beserta jajaran. Ya. Mari kita tingkatkan koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi dengan satuan tugas hukum yang berada di wilayah Jawa Barat dalam rangka keberhasilan tugas dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Siap. Kira-kira itu saja. Terima kasih Pak Jamil. Terima kasih Pak ya. Jadi sampurasun ya. Rapes. Tamu spesial nih. Baik, kita akhiri aja podcast ini Pak. Terima kasih para Sobat Adiaksa ya di podcast Adiaksa. Ini udah episode yang udah banyak, udah nggak gitu lagi. Terima kasih atas perhatian Anda dan ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.